Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Smartphone mengalihkan dunia anakku. Ponsel pintar menjadi kekuatan dominan dalam kehidupan anak-anak kita. Apakah ini masa depan yang kita inginkan untuk anak-anak kita? Hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana ponsel pintar mengambil alih dunia anak saya. Ponsel pintar dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi anak, tergantung bagaimana pemanfaatan dan pengawasannya. Dengan mengenali kelebihan dan kekurangan ponsel pintar untuk anak-anak dan berperan aktif dalam mengelola penggunaannya, orang tua dapat membantu anak-anak mereka memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin sekaligus mengurangi potensi risiko terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Ponsel pintar untuk anak bisa menjadi pedang bermata dua. Berikut ini kelebihan dan kekurangan dari kehadiran ponsel pintar pada anak. Kelebihan smartphone pada anak. Orang tua dapat merasa tenang karena dapat dengan mudah melacak keberadaan anaknya melalui smartphone yang dilengkapi GPS. Selain itu, anak-anak dapat dengan cepat menghubungi orang tuanya melalui telepon atau SMS bila diperlukan. Anak-anak dapat bersenang-senang sambil belajar dengan banyaknya aplikasi dan game edukasi yang tersedia di smartphone. Perangkat ini juga menyediakan akses banyak informasi dan sumber daya untuk meningkatkan pendidikan di kelas mereka. Ponsel pintar memungkinkan anak menjaga koneksi dengan teman dan keluarga, bahkan yang berada jauh. Aplikasi media sosial dapat membantu menciptakan rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Mengembangkan keterampilan dasar ponsel pintar sangat penting di era digital saat ini. Mengajari anak-anak cara menggunakan ponsel secara bertanggung jawab dapat mempersiapkan mereka dengan lebih baik untuk karir masa depan dan kemajuan teknologi. Ponsel pintar menawarkan beragam pilihan hiburan, seperti musik, video, fotografi, dan permainan. Fitur-fitur ini dapat menghibur anak-anak selama waktu luang mereka dan menginspirasi kreativitas. Kekurangan smartphone pada anak. Penggunaan ponsel pintar secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, memengaruhi tidur, aktivitas fisik, dan interaksi sosial. Penting untuk menetapkan batasan dan memantau waktu pemakaian perangkat. Internet sayangnya dapat menjadi tempat berkembangnya cyberbullying dan paparan terhadap konten yang tidak pantas. Menggunakan kontrol orang tua dan berkomunikasi terbuka dengan anak-anak sangat penting untuk menjaga mereka tetap aman saat online. Notifikasi dan distraksi dari permainan dan media sosial dapat membuat sulit fokus dan berkonsentrasi, sehingga dapat berdampak pada pembelajaran dan kinerja akademik. Terlalu mengandalkan ponsel pintar untuk bersosialisasi dapat menghambat pengembangan keterampilan komunikasi tatap muka dan bersosialisasi secara langsung. Ditambah ponsel pintar harganya mahal dan rentan terhadap kerusakan yang tidak disengaja. Pertimbangkan untuk memulai dengan telepon biasa atau perangkat yang lebih terjangkau untuk anak kecil untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai anak dan smartphone. 1. Anak-anak yang lebih kecil cenderung lebih terpengaruh oleh terlalu banyak waktu menatap layar. 2. Tingkat tanggung jawab teknologi anak-anak berbeda-beda. 3. Pikirkan tentang bagaimana smartphone akan menyatu dengan gaya hidup dan aktivitas sehari-hari keluarga Anda. Penting untuk diingat bahwa ponsel pintar dapat bermanfaat bagi anak-anak, asalkan digunakan secara bertanggung jawab. Pastikan jalur komunikasi tetap terbuka, tetapkan aturan yang jelas, dan pantau penggunaan ponsel anak Anda untuk memastikan mereka mendapatkan manfaat maksimal sekaligus tetap aman. Mengelola penggunaan smartphone. 1. Buat pedoman khusus. Tetapkan batasan waktu pemakaian perangkat, filter konten, dan penggunaan ponsel cerdas yang tepat. 2. Awasi penggunaan, periksa secara rutin perangkat anak Anda untuk mencari aplikasi, kontak, dan aktivitas internet untuk menjamin keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan keluarga. 3. Kehidupan yang seimbang, mendukung perpaduan yang menyeluruh antara waktu pemakaian perangkat dan aktivitas offline seperti aktivitas fisik, hobi, dan komunikasi tatap muka. 4. Memberikan instruksi mengenai potensi bahaya, mendidik anak-anak tentang keamanan online, menjaga privasi, dan menjadi warga digital yang bertanggung jawab. 5. Tunjukkan kebiasaan sehat, jadilah teladan positif dengan menunjukkan penggunaan ponsel cerdas yang bijaksana dan seimbang. Bijak dalam penggunaan smartphone pada anak.
Mendorong penggunaan ponsel cerdas yang positif di kalangan anak-anak memerlukan langkah-langkah proaktif untuk membina hubungan yang sehat dan menyeluruh dengan teknologi, sekaligus meminimalkan potensi dampak negatifnya. Berikut adalah beberapa metode yang bisa dilakukan agar anak bijak dalam menggunakan smartphone. 1. Tetapkan batasan penggunaan perangkat. Tentukan batasan yang jelas mengenai durasi waktu anak-anak diperbolehkan menggunakan ponsel pintar setiap hari. Manfaatkan aplikasi kontrol orang tua atau pengaturan perangkat untuk memastikan batasan ini dipatuhi. 2. Tetapkan area tanpa teknologi. Alokasikan ruang tertentu di dalam rumah, seperti kamar tidur di malam hari, sebagai zona bebas teknologi untuk meningkatkan relaksasi dan meningkatkan kualitas tidur dengan meminimalkan gangguan ponsel pintar. 3. Menerapkan pedoman penggunaan ponsel cerdas. Membuat pedoman yang menguraikan waktu dan cara penggunaan ponsel cerdas yang tepat, seperti melarang penggunaan perangkat saat makan, waktu belajar, atau saat berkumpul bersama keluarga. Memantau dan mengawasi penggunaan. Pastikan untuk sering meninjau aplikasi, game, dan situs web yang digunakan anak-anak Anda di ponsel mereka. Manfaatkan kontrol orang tua dan alat pemantauan untuk memblokir konten yang tidak pantas dan melacak perilaku online mereka. Para orang tua juga bisa melakukan diskusi dengan anak Anda tentang pentingnya menggunakan ponsel cerdas secara bertanggung jawab, tetap aman saat online, dan dampak negatif dari menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar. Ciptakan ruang di mana mereka merasa nyaman untuk bertanya dan berbagi kekhawatiran apapun yang mungkin mereka miliki. Arahkan pada aktivitas lain. Coba ajak anak-anak untuk bermain di luar, berolahraga, atau melakukan aktivitas fisik agar tetap aktif dan menjaga kesehatan fisik sekaligus agar anak tidak terlalu sering bermain smartphone. Mendukung penggunaan aplikasi pendidikan, alat kreativitas, dan permainan pembelajaran untuk mendukung perkembangan dan keterlibatan anak-anak pada smartphone. Bimbing perilaku digital yang sehat. Tunjukkan penggunaan yang bijak dan bertanggung jawab pada smartphone Anda dan praktikkan kebiasaan digital yang bertanggung jawab. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat dari orang tuanya, jadi perhatikan waktu pemakaian perangkat Anda dan cara Anda berinteraksi dengan teknologi. Para orang tua juga bisa untuk menyisihkan waktu-waktu tertentu, seperti saat makan atau sebelum tidur, saat semua anggota keluarga memutuskan sambungan layar untuk menjalin ikatan dan menikmati waktu berkualitas bersama. Edukasi tentang keamanan dan privasi online. 1. Mendidik anak-anak tentang keamanan online, ajari mereka tentang melindungi informasi pribadi, menghindari penindasan maya, dan mengidentifikasi risiko online. 2. Bicara tentang jejak digital, buat anak-anak memahami gagasan tentang jejak digital dan dampak jangka panjang dari aktivitas online dan kehadiran media sosial mereka. Mendukung kesejahteraan mental dan emosional. 1. Awasi kesejahteraan emosional, waspadai indikasi konsekuensi emosional yang merugikan akibat penggunaan smartphone, seperti kecemasan, mudah tersinggung, atau isolasi. Kembangkan dialog terbuka dan pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang profesional jika perlu. 2. Mendorong perilaku penuh perhatian, perkenalkan latihan kesadaran atau metode relaksasi untuk membantu anak-anak mengatasi stres, kecemasan, atau perasaan kewalahan oleh interaksi digital. Tetap terinformasi dan sesuaikan strategi. 1. Tetap terinformasi, ikuti perkembangan aplikasi, tren, dan platform digital baru yang mungkin digunakan anak-anak. Sesuaikan pendekatan pengasuhan Anda untuk mengatasi perubahan tantangan dan peluang. 2. Dapatkan saran, jika Anda ragu dalam mengelola penggunaan telepon atau menghadapi kekhawatiran tertentu, mintalah saran dari dokter anak, pendidik, atau layanan dukungan pengasuhan anak. Tips lainnya. 1. Memimpin dengan memberi contoh, simpan ponsel Anda saat makan bersama, mengobrol, atau jalan-jalan bersama keluarga. Tunjukkan pada anak Anda bahwa dunia nyata layak mendapatkan perhatian penuh Anda. 2. Jadikan waktu tidur bebas layar, hindari penggunaan ponsel 1 jam sebelum waktu tidur. Cahaya biru yang dipancarkan layar dapat mengganggu pola tidur. 3. Membiarkannya menjadi bosan, jangan takut membiarkan anak Anda mengalami kebosanan. Hal ini dapat memicu kreativitas dan mendorong mereka untuk menemukan cara alternatif untuk menghibur diri. 4. Diskusikan konsekuensi. Tetapkan konsekuensi yang jelas jika melebihi batas waktu pemakaian perangkat atau melanggar aturan penggunaan telepon. 5. Hadiahi penggunaan yang bertanggung jawab.
Berikan insentif pada kebiasaan bertelepon yang bertanggung jawab dengan hak istimewa atau hadiah karena mematuhi batas waktu pemakaian perangkat atau menggunakan aplikasi pendidikan. Dengan menerapkan metode-metode ini secara konsisten dan menyesuaikannya agar sesuai dengan kebutuhan keluarga Anda dapat mengurangi dampak buruk smartphone terhadap anak-anak sekaligus memaksimalkan manfaat teknologi dalam kehidupan mereka. Menemukan keseimbangan antara waktu menatap layar dan aktivitas lainnya, serta mendorong perilaku digital yang bertanggung jawab, akan berkontribusi terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Informasi tambahan, untuk pengguna smartphone di negara maju mereka memiliki batasan usia sekitaran 12-13 tahun. Jadi risiko besar memberikan atau membiarkan anak menggunakan smartphone di bawah umur tersebut. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.